Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesaro Nasution. Saya dari kelompok KKNDR 43, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang riba. Riba itu ngeri banget. Sebenarnya riba itu apa sih? Riba adalah penempatan nilai tambahan atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Macam-macam riba. Riba terbagi dua. Yang pertama, riba dalam hutang piutang. Riba hutang piutang adalah tindakan mengambil manfaat tambahan dari suatu hutang. Riba hutang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama riba qard, yang mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan kepada penerima hutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu penambahan hutang lebih dari nilai pokok karena penerima hutang tidak mampu membayar hutangnya tepat waktu. Yang kedua, riba dalam jual beli. Riba jual beli terjadi saat transaksi jual beli secara kredit atau pembayaran dengan cara mencicil. Penjual menetapkan penambahan nilai barang karena konsumen membelinya dengan mencicil. Riba jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama riba fad, yaitu praktik pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut masih termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua, riba nasiah, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasiah terjadi karena adanya perubahan, atau penambahan antara barang yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Dasar hukum tentang riba terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masi. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u misbur riba. Yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran atau tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Sengeri apa sih riba itu? Apa aja sih dosanya riba? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengharamkan riba. Namun hingga kini praktek riba masih terjadi hingga membuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin terjebak riba. Mungkin masih banyak yang belum sadar betapa ngerinya dosa riba dalam Islam. Maka dari itu, mari kita pahami berbagai dosa riba dalam Islam. Yang pertama, dosa riba dalam Islam, yaitu lebih buruk 36 kali dari dosa berzina. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, 1 dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dalam Syabu Imam. Hadis ini sudah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Syarikatul Maswabin. Dosa yang kedua yaitu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Riba ada 73 pintu. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibunya. Dan riba yang paling berat adalah kehormatan seorang muslim. Hadis riwayat Hakim 2259 disahihkan Ad-Dazabi. Yang ketiga, mengikuti Yahudi. Hal ini telah dijabarkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 160-161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami mengharamkan atas atau memakan makanan yang baik atau yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil.
Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Quran Surah An-Nisa ayat 160-161. Dosa yang keempat adalah tidak mendapatkan pahala saat menginfakkan harta. Seorang muslim yang melakukan riba tidak akan mendapatkan pahala saat menginfakkan hartanya di jalan Allah. Hal itu dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Quran Surah Ar-Rum ayat 39. Dosa yang riba yang kelima adalah salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mendengarkan hal tersebut, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah harapkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman dan yang bersih dari zina. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3456, Muslim nomor 2669. Dosa riba yang keenam, yaitu riba merupakan dosa yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, jauhilah dosa-dosa yang tidak terampuni, gulul, ataupun mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi, khainat ataupun korupsi. Barang siapa yang melakukan gulul terhadap suatu barang, dia akan membawanya pada hari kiamat. Dan pemakan riba, barang siapa memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila, berjalan sempoyongan. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir nomor 14.537. Lalu Rasulullah SAW membacakan suatu ayat yang artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.